Halo semuanya, perkenalkan saya Dinda Trifadila Priliana dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 kelas Indralaya. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yang sering digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada masalah nyata di kehidupan sehari-hari sebagai titik awal pembelajaran. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Howard S. Burroughs di Universitas McMaster, Kanada. Tujuannya adalah agar siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga mampu menerapkannya untuk menyelesaikan persoalan yang benar-benar terjadi di sekitar mereka. Dalam penerapan problem-based learning terdapat 5 langkah utama, yaitu yang pertama, orientasi terhadap masalah. Di sini guru bisa memulai pembelajaran dengan memberikan masalah nyata. Misalnya dalam pelajaran ekonomi, guru menayangkan berita tentang kenaikan harga beras di pasar. Kemudian guru bisa bertanya seperti, mengapa harga beras bisa naik saat musim hujan? Nah, masalah ini menjadi titik awal pembelajaran. Tujuannya agar siswa tertarik dan merasa masalah tersebut dekat dengan kehidupan mereka. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, di setiap kelompok ini mendiskusikan apa yang mereka ketahui tentang masalah tersebut dan apa yang masih perlu mereka cari tahu. Contohnya, satu kelompok ingin meneliti faktor cuaca, kelompok lain fokus pada biaya distribusi, dan kelompok lainnya membahas permintaan dan penawaran. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa merumuskan pertanyaan dan arah penelitian mereka. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa mulai mencari data dari berbagai sumber, bisa dari internet, wawancara pedagang di pasar, atau observasi langsung ke lingkungan sekitar. Misalnya, mereka mencatat harga beras di pasar lokal, kemudian menanyakan pada penjual tentang penyebab kenaikan harga, lalu membandingkan hasilnya dengan data online. Disinilah kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif benar-benar dilatih. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah semua data terkumpul, siswa bisa menyusun hasil temuan mereka dalam bentuk presentasi, laporan, ataupun video singkat. Misalnya, mereka menyusun dalam bentuk presentasi dan menjelaskan bahwa harga beras naik karena pasokan menurun akibat gagal panen dan biaya distribusi meningkat karena cuaca buruk. Nah, presentasi ini bisa dilakukan di depan kelas agar setiap kelompok bisa saling berbagi hasil dan solusinya masing-masing. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahap terakhir ini adalah refleksi, di mana guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi apakah solusi yang diajukan sudah tepat dan bagaimana proses belajar yang telah mereka lakukan. Contohnya, guru bisa menanyakan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Atau bagaimana cara agar masalah ini tidak terulang di masa depan? Dengan begitu, siswa menyadari bahwa mereka tidak hanya mempelajari teori ekonomi, tetapi juga belajar cara berpikir seperti seorang pemecah masalah. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning ini. Kelebihan dari problem-based learning ini adalah yang pertama, membuat pembelajaran lebih bermakna karena terkait langsung dengan kehidupan nyata. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama, komunikasi, dan kemandirian antar siswa. Dan yang keempat, membentuk karakter siswa yang aktif dan tidak hanya bergantung kepada guru. Kemudian adapun kekurangan dari problem-based learning ini. Yang pertama, yaitu membutuhkan waktu lebih lama karena siswa harus melakukan penyelidikan. Yang kedua, guru perlu benar-benar siap mengelola kelas agar diskusi tetap terarah dan kondusif. Yang ketiga, tidak semua materi cocok dengan model ini, terutama yang bersifat hafalan. Dan yang keempat, siswa yang pasif mungkin akan kesulitan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Jadi guys, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata
sebagai dasar untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap belajar mandiri. Melalui model ini, siswa tidak hanya mengerti teori, tetapi juga belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, problem-based learning ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan saat ini, karena melatih siswa untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan solutif. Keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia nyata. Terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi dalam penerapan pembelajaran di kelas. Sampai jumpa di lain kesempatan.